Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas latihan soal tes kendali mutu atau juga bisa disebut ujian kenaikan kelas atau juga bisa disebut juga penilaian akhir tahun gitu ya, yaitu matematika semester 2 kelas 5. Harapannya ini bisa menjadi salah satu bahan belajar di rumah, sehingga nanti jika ada ujian, anak-anak semua diberi kemudahan serta kelancaran. Baik, kita akan membahas dari soal nomor 1. Hasil dari 152 kurang 108 itu di pangkat ketiga adalah, nah kalau seperti ini tanda kurungnya harus dikerjakan dulu anak-anak ya, kemudian ketika sudah ketemu baru kita pangkatkan 3. Nah caranya gimana? Berarti 152 ini kita kurangkan dengan 108 dulu. Ketemunya berapa ini? 12 kurangi 8 4 ya kan. Kemudian 4. Oh berarti 44. Nah 44 baru dipangkatkan 3. Nah caranya gimana? Nah ini tentang kejelian saja nih ya. Berarti 44 kalikan 44 dulu anak-anak. Ya nanti ketika udah ketemu kalikan 44 lagi. 4 kali 4 16 Nyiman 1. 4 kali 4 16 tambah 1 176 ya. Ini juga sama, maka 176. Kalau dijumlah berapa ini? 6. 7 tambah 6 13 ya kan. Nyiman 1 91. Nah kemudian dikalikan dengan 44 lagi ya. Nah nanti 6 kali 4 itu berapa? 24 ya kan. Nyiman 2 12 tambah 2 14 nyiman 1 36 tambah 1 37, maka ini 7 ya. 1936 1936 ini jumlah anak-anak 40172. Maka jawabannya yang mana? Maka jawabannya 27.104. Nah di sini nggak ada ya, kemungkinan ini salah ketik anak-anak. Maka intinya kita harus teliti dalam perkalian ya, dalam menjumlahkan maupun mengalikan. Intinya seperti itu. Kemudian soal berikutnya, di sini ada akar pangkat 3 dari 32.768 ya kan. Nah ini anak-anak diminta mencari akar pangkat 3-nya. Nah caranya dipisah dari 3 angka dari belakang 1 2 3. Nah kita pakai rumus tuti duda ya, 7328. Kalau 32 itu akar pangkat 3 dari 32 berapa anak? Oh ya 3 ya. Kalau 3 maka 8-nya itu pasangnya dengan 2, maka 32. Maka jawabannya yang B. Nah ini kan rumusnya luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S kuadrat, maka 6 kali 6 4 ya kan. Berarti berapa anak? 4 2 3 6 3 8. 4-nya ke yang B. Mudah ya, insyaallah anakku pasti bisa. Volume balok di samping adalah, ingat ya, kalau volume balok itu P kali L kali T. Tapi kalau volume kubus S kali S kali S. Beda kan? Jadi jangan sampai kebalik, biar nanti ketika ada soal seperti ini anak-anak betul dalam mengerjakan. Panjangnya berapa? 10. Lebarnya adalah 5. Tingginya adalah 4. Berarti kan 10 kali 5 berapa anak-anak? 50 kali 4 200. Maka jawabannya yang B. Mudah bukan? Silakan nanti bertanya atau tulis dalam komen ya, insyaallah akan saya jawab secepat mungkin. Kemudian soal berikutnya, luas permukaan balok pada nomor 6 adalah, tadi kan panjangnya adalah berapa tadi? Panjangnya adalah ini ya, 1054. Berarti panjangnya itu adalah 10, lebarnya 5, tingginya adalah 4. Nah luas permukaannya itu rumusnya apa? Kalau balok itu berarti 2PL, 2 kali panjang L lebar ditambah 2LT ditambah 2PT ya. Nah kemudian 2 kali panjang lebar, 10 kali 5 kan 50, kalikan 2 berarti 100. 2L kali T berarti 20 kali 2 berarti 2 kali 20 40 ya, tambah PT berarti 10 kali 4 40 tambah 40 ya, maka 80. Nah ini adalah 100 tambah 120 maka 220, yaitu yang B itu ya. Kemudian soal
berikutnya. Sebuah kotak pensil berbentuk balok dengan panjang 23, lebar 14 cm. Ya, jika volume kotak pensil tersebut 2898, maka tingginya berapa? Nah, caranya adalah volume dibagi panjang kali lebar. Volumenya itu 2898 dibagi dengan 23 kali 14. Berapa nah? 23 kali 14 itu. Berarti 12 1 9 3 2. Berarti 322. Bener enggak? Iya, 322 ya, 322. Nah, ini di porogapit. Nah, berarti caranya gimana ini? Maka kita harus porogapit saja ya. Berarti 2898 bagi 322 anak-anak. Maka otomatis jawabannya adalah 9. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Mudah sekali bukan? Kemudian nomor 9. Rangkaian bidang datar dirangkaikan akan membentuk bangun ruang. Nah, namanya adalah jaring-jaring ya. Jangan sampai lupa. Jumlah sisi kubus yaitu 6. Gampang sekali ya anak. 12 itu adalah rusuknya ya. Kalau 2 itu rusuk, tapi kalau 6 itu adalah sisi. Bangun datar pembentuk jaring-jaring kubus. Nah, kita gambar dulu. Kalau kubus itu gimana gambarnya? Pertama adalah persegi, ya kan? Nah, persegi ini dikopi ke belakangnya. Ya. Kemudian dikopi ya. Nah, setelah dikopi, sudut-sudutnya itu dihubungkan anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, bangun datar pembentuk jaring-jaring kubus, maka otomatis persegi yaitu yang D. Salah satu manfaat jaring-jaring kubus dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat kemasan produk, ya kan, atau membungkus seperti itu. Perbedaan karakteristik jaring-jaring kubus dan balok yang tepat yaitu yang mana? Yaitu yang A. Rusuk kubus jumlahnya 8. Salah ya. Rusuk kubus itu bukan 8 tapi 12. Maka yang A ini keliru. Sisi kubus jumlahnya 6 dan balok jumlahnya 12. Salah ya. Balok juga 12 juga 6 bukan 12, ini salah ini. Maka keliru. Sisi balok berbentuk persegi panjang dan kubus berbentuk persegi. Bener ya. Kalau kita gambarkan itu baloknya juga akan dia berbentuknya persegi panjang sisinya itu. Ya, seperti itu. Maka otomatis jawabannya yang mana anak-anak? Yang C. Gampang ya. Kemudian jika yang dihasil merupakan alas kubus, maka tutup kubus yaitu, berarti kalau ini yang di as itu adalah alasnya, berarti yang berhadapan dengan yang di as itu berapa? Yang mana? V, W, X, Y, Z. Maka yang Y, yaitu jawabannya yang C, seperti itu. Kemudian nomor 15. Catatan informasi yang diperoleh secara fakta atau real atau nyata disebut data ya. Gampang sekali, ini anak-anak sudah berkali saya sampaikan. Berikut yang tidak termasuk metode pengumpulan data ya, berarti studi ahli. Kalau angket itu ya atau namanya kuesioner ya. Kalau wawancara ya wawancara biasa, observasi itu ya kayak penelitian seperti itu. Nah, atau pengamatan ya. Data yang bentuknya berupa angka-angka. Nah, ini bedanya harus ngerti ya. Kalau angka-angka itu berarti kuantitatif, tapi kalau yang berupa kata-kata itu namanya kualitatif, seperti itu. Soal yang nomor 18. Contoh pengumpulan data secara tidak langsung, berarti kita tidak langsung memperoleh data hari itu juga, perlu waktu untuk memperolehnya. Maka yaitu kuesioner, yaitu yang C, atau namanya lainnya adalah angket. Angket itu yang seperti apa? Misalnya di sekolah kita mau mengadakan wisata, ya kan, wisata itu ada pilihannya antara A, B, C kayak gitu. Misalnya di Bali, Jatim Park, atau di Borobudur. Nah, anak-anak diminta mengisi persetujuan orang tua dulu. Nah, nanti biasanya kan dibagikan kuesioner atau angket. Nah, itu makanya namanya data tidak langsung seperti itu. Soal berikutnya. Nah, ini ya. Data yang bentuknya berupa kata-kata ya, berarti data apa namanya? Kualitatif. Contoh data kualitatif itu yang seperti apa? Nah, yang itu yang pakai kata-kata. Contohnya misalnya hobi siswa kelas 5 ya kan. Kemudian warna kesukaan siswa kelas 1 itu kan pakai kata-kata jawabannya. Kemudian apa lagi? Kemudian makanan favorit siswa kelas 3 misalnya. Kemudian itu kan pakai kata-kata, maka itu namanya kualitatif ya. Kemudian kalau di sini ada kalimat bilang contoh data kualitatif kecuali, berarti yang bukan. Berarti yang pakai angka yang benar, maka yang mana? Otomatis yang
nilai PH itu pakai angka, maka jawabnya yang A. Seperti itu ya. Itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini masih panjang ya. Ini ada di soal PH atau di video saya yang sudah saya upload ya. Silakan dipelajari. Kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan komen ya. Akan saya jawab secepat mungkin ya. Semoga ini membantu belajar anak di rumah. Harapannya nanti jika ada ujian, kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.